Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak Ike. Selamat hari Minggu Kak Niken. Apa kabarnya nih adik-adik? Wah, pasti adik-adik di rumah pada sehat-sehat terus nih Kak. Sehat ya Kak ya? Udah pada mandi belum? Coba ya Kak ya, dilihat dulu ya, udah pada mandi belum ya? Lihat Lihat. Ih, kayaknya udah semua nih Kak. Udah ganteng-ganteng ya, cantik. Udah pada sarapan belum ya? Kalau udah berarti kita harus semangat Kak hari ini Kak. Semangat. Karena udah Alkitabnya makan. udah disiapin belum Kak? Coba Kak ditanya Kak. Udah pada siapin Alkitab belum? Kayaknya udah semua Kak. Udah siapin Alkitab dan Kidung Ceria tuh Kak. Wah iya Kak, Kidung Ceria. Persembahannya gimana nih, udah disiapin? Udah belum? Udah ya Kak ya? Kayaknya udah sih Kak, Kayaknya siap udah semua, lengkap ya? Iya, udah semangat nih buat ibadah. Nah, sebelum memasuki ibadah, kakak mau mengucapkan terima kasih untuk mama, papa, om, tante, oma, opa, serta kakak yang telah setia mendampingi adik-adik untuk beribadah impak online dan mengumpulkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Tidak lupa juga kita ucapkan untuk adik-adik layan yang berulang tahun dalam 1 minggu ini, kiranya makin bertumbuh dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Mars PKPA bersama-sama. Adik-adik, siapa nih yang minggu lalu mengumpulkan aktivitasnya? Angkat tangannya coba. Wah, banyak kayak banyak ya Kak ya? Banyak Kak. Kita mau lihat aktivitasnya nih kan, ini kan penasaran nggak? Wah, penasaran banget Kak. Tadi aku lihat dikit kayak pada bagus-bagus semua nih Kak. Wah, apa kita perlu lihat sekarang nih? Kita langsung lihat aja Kak. Ayo, kita lihat sekarang aktivitasnya.
Wah, ternyata yang ngumpulin aktivitas banyak, Kak. Keren-keren semua. Iya, mantap Dan banget, Kak. bagus-bagus ya. Iya, bagus banget. Nah, Kak, kita mau menyanyikan lagu pujian awal dulu nih. Iya, Biar Kak. adik-adik tambah semangat lagi. Mari bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Matahari Bersinar Terang. Pakai gerakan ya adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Kita ulang sekali lagi ya. Semangat ya adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, kita memasuki waktunya untuk ibadah. Mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Adik-adik, sekarang kita buka Kidung Cerianya. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 201. Aku dapat di hatiku. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai, Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Adik-adik, saat ini kita akan memasuki doa pembukaan yang dipimpin oleh adik pelayan dari Rayon Marundalen. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah ya Tuhan. Tuhan, berkati ibadah kami ya Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti ya Tuhan. Tuhan, jadikan kami ya anak-anak Tuhan yang baik ya Tuhan. Hanya ini doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau buka Alkitabnya, kita mau baca Mazmur yang akan dibawakan oleh adik lain kita dari Rayon Petra. Pembacaan kita pada hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Mazmur 145 ayat 1 sampai dengan 2, yang beginilah bunyinya. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan, puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Demikianlah pembacaan kita pada hari ini. Nah, setelah kita membaca Mazmur, sekarang kita mau meresponi Mazmur dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 223, Tuhan Kau Memanggil Aku. Tuhan, Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar.
Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita melihat dulu nih kesaksian pujian yang dibawakan oleh adik layan dari Rayon Sunter. Adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan pada kami di minggu yang lalu. Saat ini kami menyiapkan hati pikiran kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan beri hikmat kepada kami sehingga kami mampu mengerti maksud dari firman Tuhan yang akan kami baca, renungkan bersama. Berkatilah Kak Kaloni yang akan menyampaikannya sehingga boleh memberikan firman-Mu itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga ku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang,
dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Ada yang masih ingat firman Tuhan yang minggu lalu? Ceritanya tentang apa ya? Apa adik-adik? Ya, benar, tentang Nabi Musa yang memiliki karakter seorang pemimpin yang sejati. Dan hari ini pembacaan kita terambil dari Kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-7. Adik-adik yang terkasih, siapa yang ingin mendapat piala seperti ini? Kalau kita mendapat piala seperti ini, kita harus menjadi seorang pemenang. Untuk menjadi seorang pemenang, tentu ada caranya. Apalagi untuk menjadi seorang pemenang iman. Seperti tema kita hari ini, aku adalah pemenang iman. Pembacaan kita dari kitab Wahyu ini menceritakan tentang Tuhan Yesus menegur jemaat di kota Efesus. Sebenarnya apa sih yang terjadi sehingga Tuhan Yesus menegur jemaat di kota Efesus ini? Oh, rupanya adik-adik, jemaat di kota Efesus ini sudah mulai menjauh dari Tuhan. Mereka melanggar perintah Tuhan. Mereka berbuat dosa. Mereka terpengaruh dengan orang-orang yang menyembah berhala. Padahal sebelumnya jemaat di kota Efesus ini sangat baik. Mereka cinta akan Tuhan, mereka saling mengasihi. Karena perubahan itulah sehingga Tuhan Yesus menegur jemaat di Efesus ini. Karena Tuhan Yesus tidak suka dengan perubahan itu. Tuhan Yesus ingin mereka tetap setia. Dan Tuhan Yesus mengatakan dalam bacaan kita ini, untuk jemaat di Efesus, untuk melakukan dua hal. Yang pertama, bertobat. Dan yang kedua, jemaat ini diminta untuk kembali kepada kasih mula-mula, di mana mereka saling mengasihi, saling tolong-menolong, cinta Tuhan, bersekutu, hidup dalam kasih. Nah, adik-adik, di sini siapa yang ingin menjadi pemenang? Terutama pemenang iman. Pasti dong, adik-adik, kakak, kita semua tentunya mau menjadi pemenang iman. Caranya gimana sih? Caranya kita jangan hidup seperti jemaat di kota Efesus ini. Kita harus tetap setia, kita harus taat kepada perintah Tuhan. Untuk itu, kita diminta untuk bertobat. Pertobatan itu, minta pengampunan itu bisa kita lakukan setiap saat. Kok tiap saat sih kalau nih? Tentu sadar atau tidak sadar adik-adik, kita suka berbuat salah. Misalnya berkata bohong, melawan dengan orang tua, marah kepada kakak atau adik, juga musuhan dengan temannya. Padahal kan hal itu Tuhan Yesus tidak mau. Untuk itu kita perlu tiap hari memohon ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang baik itu pasti akan mengampuni kita. Dan yang kedua, kita juga harus kembali kepada kasih mula-mula. Yang itu setia, taat pada orang tua.
setia beribadah, juga disiplin. Misalnya, kan kita tiap hari Minggu melakukan ibadah tepat jam 8. Jadi adik-adik harus sudah bangun lebih awal, adik-adik mandi, pakaian yang rapi, menyiapkan Alkitabnya, kidung cerianya, uang persembahannya. Bila perlu, adik-adik juga sudah sarapan. Sehingga tepat jam 8 pagi, adik-adik udah siap untuk mengikuti ibadah. Adik-adik kalau disiplin seperti itu, adik-adik sudah taat kepada perintah Tuhan, adik-adik juga sudah kembali kepada hidup yang mula-mula. Dalam Wahyu 5 kita bisa lihat, dalam Wahyu 2 ayat yang kelima, di situ Tuhan Yesus mengingatkan jemaat di Efesus untuk bertobat. Karena kalau mereka tidak bertobat, maka Tuhan akan mengambil kaki dian yang dimilikinya. Kaki dian itu adalah cahaya, sinar yang indah, bahkan lambang kemakmuran dan kejayaan bagi jemaat di Efesus. Dan untuk kita anak-anak Tuhan di saat ini, Tuhan memberikan kita kesehatan, kepintaran, tapi kalau tidak taat, kita sendiri yang akan susah. Sebagai contoh, kalau adik-adik tidak taat pada peraturan orang tua, tidak belajar tepat waktu, tidak makan tepat waktu, maka adik-adik sendiri yang akan susah. Adik-adik tidak tekun belajar, maka adik-adik nggak akan jadi anak yang pintar. Kalau adik-adik misalnya disuruh tidur siang, nggak mau tidur siang, adik-adik maunya main terus. Akibatnya adik-adik menjadi lemah, kemungkinan adik-adik juga bisa sakit. Untuk itu adik-adik, marilah kita mulai melakukan kehendak Tuhan. Caranya bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan? Dengan membaca Alkitab. Karena di dalam Alkitab itu banyak sekali firman Tuhan yang membimbing kita untuk mengetahui apa yang Tuhan inginkan. Seperti bacaan kita hari ini, kita menjadi tahu bahwa Tuhan menginginkan kita, dan sebagai contohnya jemaat di Efesus, untuk bertobat dan kembali kepada kasih mula-mula. Sehingga kita bisa menjadi seorang pemenang iman. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Adik-adik, untuk aktivitas hari ini, Kaloni tidak membedakan. Jadi untuk kategori anak balita, anak kecil, anak tanggung, aktivitasnya sama. Kita akan membuat seperti ini. Di sini ada yang kosongnya, nanti adik-adik bisa tulis nama adik-adik. Sedangkan di dalam hatinya tuh, adik-adik bisa menulis yang di atas, bertobat. Dan di hati yang di bawahnya, adik-adik tulis, kembali kepada kasih mula-mula. Bisa ya adik-adik ya? Kak, tapi aku nggak punya print Kak di rumah. Gimana ya Kak? Aku pengen bikin aktivitas itu. Jangan takut adik-adik. Adik-adik cari kertas, adik-adik bisa membuatnya juga seperti ini. Yang kalau ini contohkan, adik-adik bisa berkreasi. Terserah adik-adik mau dibikin seperti apa. Jangan lupa ditulis namanya. Di hatinya juga ditulis kata-kata yang pertama bertobat dan yang kedua kembali kepada kasih mula-mula. Satu lagi adik-adik, yuk untuk supaya kita mengingat firman Tuhan hari ini,
kita akan sama-sama membaca dari Kitab Wahyu yang kedua ini, tapi hanya ayat yang ke-5b. Kita baca sama-sama ya. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Ayo sekali lagi kita baca. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Untuk aktivitasnya, jangan lupa ya adik-adik, dikirim kepada kakak layarnya paling lambat hari Rabu jam 23.59. Kakak tunggu ya. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau meresponinya dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 202, Murid Tuhan Jadilah. Murid Tuhan jadilah, saksi dalam dunia, juru selamat penebus, hanya Tuhan Yesus. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, syukur dan terima kasih kembali kami naikkan kehadirat Tuhan. Engkau telah memimpin kami dalam pembacaan dan pemberitaan firman. Biarlah Tuhan, apa yang telah kami dengar, kami mau lakukan. Biarlah Tuhan juga selalu mengingatkan kami untuk melakukan kehendak Tuhan, bertobat, dan kembali kepada kasih mula-mula, sehingga kami boleh menjadi seorang pemenang iman. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih juga untuk orang tua yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan berkati mereka, berkati kedua orang tua kami, mama papa kami. Tuhan beri kesehatan yang baik, kekuatan, sehingga juga mereka boleh tetap sehat dan mampu mendidik kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan boleh memberkati pekerjaan mereka, sehingga boleh juga menjadi berkat bagi kami. Kami serahkan kedua orang tua kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah pemimpin kami dari yang tertinggi hingga yang terendah. Ajarlah mereka ya Tuhan untuk bekerja takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang baik, bangsa yang takut akan Tuhan juga. Tuhan, Engkau juga mau memberkati negara ini, Engkau membebaskan negara ini dari gangguan COVID-19 ini. Ya Tuhan, biarkanlah kami boleh kembali hidup, menjadi seperti semulanya ya Tuhan, tidak dalam ketakutan. Tuhan boleh memberi kami kekuatan, Tuhan boleh memberi kami ketaatan, sehingga kami juga mau melakukan prokes yang dianjurkan oleh pemerintah kami. Sehingga kami juga boleh membantu negara ini untuk terluput dari segala macam penyakit, terutama COVID-19 ini. Berkatilah tim medis yang boleh bekerja untuk membantu kami dalam menyelesaikan COVID ini ya Tuhan. Tuhan beri juga mereka kesehatan yang baik, sehingga mereka juga boleh mampu melakukan pekerjaannya. Kami serahkan bangsa dan negara ini, tim medis, semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, secara khusus GPIB Petra ya Tuhan, tempat kami beribadah. Biarlah Tuhan boleh turut campur tangan dalam setiap pergumulan yang dihadapi oleh gereja kami. Saat ini kami sedang dalam tahap penyelesaian pembangunan ini. Kiranya Tuhan mau membantu, Tuhan mau menolong kami
mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami dalam penyelesaian pembangunan gedung gereja ini. Tuhan ketuk setiap hati para donatur, Tuhan ketuk hati kami selaku jemaat, sehingga kami juga mau saling tolong-menolong, membantu baik material maupun moral untuk penyelesaian pembangunan ini. Tak lupa kami berdoa bagi pendeta kami, Pak Ferry, Ibu Febri, biarlah Tuhan juga boleh memberikan mereka kekuatan, kesehatan yang baik, sehingga mereka juga boleh membimbing kami untuk semakin mengenal akan kasih Tuhan. Berkatilah kedua pendeta kami ini dan keluarganya ya Tuhan. Juga bagi para presbiter, ke-6 pelkat, komisi-komisi, panitia yang ada, Tuhan berkati, sehingga kami juga boleh tetap bersatu hati untuk saling mendukung dalam pelayanan ini. Begitu juga dengan para pegawai yang ada ya Tuhan, Tuhan beri hikmat kepada mereka, sehingga mereka boleh melakukan yang terbaik untuk-Mu. Kami juga berterima kasih untuk tim multimedia yang begitu setia menemani kami dalam melakukan tapping bagi pelayanan kami. Tuhan juga boleh memberi mereka kesehatan yang baik, sehingga mereka juga tetap mampu melakukan tugas dan tanggung jawab mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan Gereja Petra dan seluruh jemaat yang ada dan pergumulannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, doa yang tidak sempurna ini mau Engkau sempurnakan melalui doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan mendengarkan kesaksian pujian lagi nih yang dibawakan oleh Rayon Ampera. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship Your holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Sun comes up, it's the new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing to be it name come.
adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Adik-adik di rumah bisa menitipkan persembahannya ke mama papa atau langsung disetor ke gereja. Sekarang kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Adik-adik, kita mau berdoa persembahan yang akan dibawakan oleh adik layan dari Rayon Hibrida. Shalom, selamat pagi kakak layan dan teman-teman. Mari kita berdoa untuk persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk persembahan kami. Tuhan, berkati setiap tangan-tangan anak-anak yang telah memberikan persembahan. Biarlah Engkau berkati kedua orang tua mereka, berikan mereka kelimpahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita udah di akhir ibadah hari ini. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 206, Kita Harus Membawa Berita. Kita bangkit berdiri adik-adik. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena terang jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita ini, kita akan berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah ini dari awal hingga akhir. Berkatilah kami Tuhan pada sepanjang hari ini, sehingga kami boleh menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kami pada hari ini. Tuhan juga mau ingatkan kami kembali, di minggu yang akan datang kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kami atas nama Pelkat PA mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya adik Jetro dari Rayon Hibrida. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan serta kekuatan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Nah Kak, minggu depan itu ada ibadah lagi loh. Emang ada lagi Kak? Ada Jam dong. berapa Kak? Jam 8 pagi adik-adik. Oh, jam 8 pagi. Harus sudah rapi, cakep dan ganteng, dan sudah sarapan yang pastinya. Jangan lupa juga disiapin Alkitabnya, Kidung Cerianya, persembahannya juga ya adik-adik. Pokoknya harus sudah lengkap ya Kak ya, Iya, pas udah ibadah ya. lengkap, Kak. Jadi nggak cari-cari lagi. Kak, untuk aktivitasnya nih, kapan nih Kak terakhir dikumpulin Kak? Aktivitas terakhir dikumpulin hari Rabu jam 23.59. Dikumpulinnya ke kakak-kakak rayon masing-masing ya. Jangan lupa ya adik-adik. Jangan lupa biar nanti ditampilin ke teman-teman yang tadi ya Kak. Iya, di minggu yang akan datang ya Kak ya. Iya dong. Kami tunggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Kak Valen masih mau mengingatkan adik-adik nih untuk beberapa hal. Apa aja sih? Yang pertama, kakak mau adik-adik untuk stay at home, tidak keluar rumah. Yang kedua, kakak mau adik-adik untuk wajib memakai masker apabila adik-adik memang harus keluar rumah. Yang ketiga,
harus rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, adik-adik harus makan makanan bergizi, makan sayur, makan buah, dan minum vitamin. Yang kelima, kakak mau adik-adik untuk cukup waktu beristirahat. Yang keenam, harus berolahraga ya adik-adik. Yang ketujuh, kakak mau adik-adik untuk social distancing, jaga jarak. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.